Oke guys, kembali lagi ya. Jadi mohon maaf banget gue nggak bisa bikin video akhir-akhir ini. Ya jadi ini udah beberapa minggu gue nggak bikin video karena memang rutinitas gue di Jepang, kerjaan dan lain-lain itu hektik banget dan bener-bener gue nggak ada waktu untuk buat video. Jadi mohon maaf banget, ini baru gue bikin videonya ya. Jadi gue mau bahas tentang behel lagi ya. Behel yang ini di tahap keempat ini itu kata dokternya akan dipasangkan kawat penghubung dari gigi depan ke gigi geraham yang belakang. Tetapi ternyata tidak. Kenapa? Itu ada salah satu gigi ya di depan ini. Gigi depan ini masih muter, belum lurus, jadinya belum bisa dipasang kawat sampai gigi belakang. Nah di tahap keempat ini itu kemarin ya yang dilakukan hanya kontrol dan ganti kawat. Jadi tahap keempat ini kita bahas berapa sih biaya penggantian kawat dan kontrol. Oke, nah jadi kemarin ya di tahap keempat yang kemarin itu gigi gue ya, ini yang atas, kalau kalian lihat ini gingsulnya udah hilang ya, gingsulnya udah masuk ke belakang ya. Gigi yang atas gue itu udah mulai menunjukkan posisi yang seharusnya. Nah ini masih bergerak, memang masih bergerak, belum sempurna ya. Dan gigi yang bawah itu masih belum nih, yang ini, gigi yang ini kalau kalian lihat yang warnanya beda sendiri kawatnya, behelnya. Ini adalah gigi yang tadinya muter ke belakang jadi nggak lurus. Nah, ini mau diluruskan ya, tetapi masih belum bisa karena giginya memang kuat dan membutuhkan waktu sedikit lama. Nah, maka dari itu kemarin ganti kawat ya, memang ganti kawat yang bawah ya, dan ganti kawat yang atas juga. Nah gigi yang atas ini itu diganti kawat, bukan kawat yang bulat lagi, tetapi ganti kawat yang persegi. Begitupun ukurannya juga lebih tebal. Ya ini katanya untuk mengatur gigi ya. Jadi kayak misalnya dimajukan, dimundurkan. Jadi kayak ngatur maju atau mundurnya. Jadi ini kawatnya beda dengan kawat yang bawah. Kalau kawat yang bawah ini masih seperti kawat yang lama. Ya kawat yang lama ini masih bentuknya bulat dan masih tipis. Kalau dibandingkan dengan kawat yang atas mungkin nggak begitu kelihatan, cuman yang atas lebih tebal dan bentuknya kotak. Oke, selanjutnya yang bawah ini ya, kontrol kemarin itu cuman mengencangkan aja. Jadi kawatnya itu ditarik lagi, dikencengin ke belakang supaya yang gigi yang muter ini bisa lurus ke depan. Nah, setelah lurus ke depan nanti baru dipasang kawat yang di belakangnya gitu. Oke, langsung aja gue ingin nge-share ke kalian ya berapa biaya yang gue keluarkan untuk kontrol dan ganti kawat gigi bawah dan atas. Dan di depan gue ini udah ada slip pembayarannya ya, slip pembayaran. Ya mungkin bagi teman-teman yang udah nonton di video-video gue sebelumnya mungkin udah tahu cara bacanya gimana. Ya tapi yang belum jangan khawatir, gue akan ngejelasin lagi bagaimana cara ngebacanya. Oke, langsung aja, kalian bisa lihat di sini. Ini di bawah ini adalah biaya yang gue keluarkan, biaya yang gue bayarkan pada saat itu. Totalnya adalah 5.790 yen atau sekitar 600.000 rupiah. Nah, biaya yang di bawah ini itu adalah biaya yang sudah dipotong oleh asuransi. Ya, jadi ini bukan biaya keseluruhannya. Nah, kalau pengen tahu nih biaya keseluruhannya itu berapa tanpa asuransi, kalian bisa lihat di sini. Ya. Ini di sini kalau kalian lihat mungkin tulisannya agak sedikit kecil ya. Itu totalnya 1.929 ten ya. Ini bukan yen tapi ten ya, poin. Ya jadi di sini 1.929 ten atau poin. Ya, kalau ten atau poin ini diganti 0, kalian tambahkan 0 aja di belakangnya, itu menjadi 19.290 yen atau sekitar 2 juta rupiah. Ya, ini adalah biaya keseluruhannya. Biaya keseluruhan kontrol dan ganti kawat itu sekitar 2 juta rupiah tanpa asuransi. Tapi karena gue pakai asuransi ya, kalau kalian lihat di sini gue hanya membayar 30% aja, ya 30% aja dari biaya keseluruhan tersebut ya. Jadi yang gue bayarkan hanyalah 30% dari biaya tersebut. Jadi totalnya adalah 5.790 yen atau sekitar 600.000 rupiah. Ya. Jadi yang tertulis di sini adalah biaya setelah di cover asuransi. Totalnya adalah 5.790 yen atau sekitar 600.000 rupiah.
mungkin menurut kalian setelah dipotong asuransi pun masih Rp600.000 gitu ya untuk kontrol dan ganti kawat ya atas bawah. Ya mungkin masih mahal ya. Mungkin masih mahal menurut kalian, menurut saya juga masih lumayan mahal ya untuk hanya kontrol dan ganti kawat. Ya tapi mungkin ada aspek yang bisa, kenapa sih bisa mahal gitu ya? Mungkin karena kawat yang atas ya, kawat yang di atas ini bukan kawat yang tipis. Bukan kawat yang tipis lagi, tetapi kawat yang mungkin tahap kedua ya, tahap yang udah sedikit tebal dan bentuknya bukan bulat lagi tapi kotak untuk mengatur gigi supaya sesuai dengan yang diharapkan. Mungkin itu yang menyebabkan biayanya lebih mahal. Oke, nah ini kurang lebih biaya kontrol ya, biaya kontrol dan biaya penggantian kawat gigi ya, bawah, atas dan bawah. Ini mungkin sekitar segituan ya. Dengan asuransi itu sekitar Rp600.000-an. Tetapi kalau kalian membayarkannya tidak pakai asuransi mungkin sekitar Rp2 juta ya. Nah, di sini diingat ya, untuk behel ya itu tidak bisa semuanya di cover asuransi. Oke. Diingat lagi, sekali lagi, pemasangan behel ya dari awal sampai akhir itu tidak semuanya bisa di cover oleh asuransi. Oke. Nah, kalau gue ini full dari awal gue pasang behel sampai akhir nanti gue selesai, itu gue di cover asuransi. Kenapa? Ya, alasannya itu kalau kalian lihat, ini gue jelasin sekali lagi. Ya, jadi kalau kalian lihat ya, ini kalau kalian lihat rahang gue yang bawah ini panjang. Ya terus gue cameh. Mau dimundurin gimana pun nggak bisa. Ya, mau dicoba dimundurin gimana pun nggak bisa. Jadi gue butuh yang namanya pertolongan lah dari dokter. Ya, nah ini karena keadaan gue yang seperti itu, maka ya rumah sakit ya asuransi memperbolehkan gue untuk pasang behel dengan menggunakan asuransi. Oke ya. Nah bagi gigi kalian yang misalnya contohnya cuman berantakan aja, tetapi masih bisa gigit ya, maksudnya berantakan tapi masih bisa gigit ya. Misalnya berantakan yang satu ke depan, yang satu ke belakang. Kayak gini nih gigi atas kalian mungkin ya. Kalau gigi kalian seperti ini tetapi masih bisa gigit ya, terus kalian ingin ngerapihin doang ya, ini kemungkinan tidak bisa pakai asuransi. Oke, karena jatuhnya adalah kecantikan ya, ngerapihkan gigi adalah masuknya kecantikan dan tidak bisa di cover oleh asuransi. Jadi untuk pemasangan behel sekali lagi, kalau kalian pengen tahu ya itu bisa di cover asuransi atau tidak, silahkan kalian tanyakan sendiri ke dokter gigi kalian masing-masing ya, apakah bisa di cover asuransi atau tidak gitu. Kalau tidak bisa di cover asuransi ini biayanya berapa, kalau bisa di cover asuransi ini biayanya berapa, ini kalian tanyakan aja ke dokter kalian masing-masing, karena setiap dokter ya itu harganya berbeda-beda. Jadi kalau kalian pengen tahu nih berapa sih kasarannya tanpa menggunakan asuransi, kalian bisa lihat dari video-video gue sebelumnya. Ini kan gue jelaskan juga biaya tanpa asuransi dan yang pakai asuransi ya. Jadi kalau kalian misalnya tidak mendapatkan asuransi ya tidak bisa menggunakan asuransi, tinggal kalian jumlahkan aja total-total dari video gue sebelumnya yang tanpa asuransi. Ya jadi kalian bisa lihat di situ kira-kiranya berapa. Oke, bagi kalian yang mungkin kayak dagunya panjang atau mungkin gigi bagian atas terlalu maju, yang bagian bawah terlalu mundur, ini masih bisa pakai asuransi, tetapi sekali lagi konsultasikan dengan dokter kalian masing-masing. Jadi gue takutnya ya kalian salah paham ya, pemasangan behel itu bisa menggunakan asuransi ya. Ini tergantung dengan keadaan gigi kalian masing-masing ya. Pemasangan behel itu belum tentu bisa di cover asuransi. Ya, yang bisa di cover asuransi adalah kalian yang memiliki kondisi khusus ya, seperti gue cameh ya, gue nggak bisa gigit makanan secara sempurna, ini gue bisa di cover oleh asuransi. Tetapi bagi kalian yang ingin hanya merapikan gigi aja ya, kalau gigi kalian berantakan dan ingin dirapihkan saja, ini masuknya kecantikan dan tidak bisa di cover oleh asuransi. Tolong diingat ya. Oke, cukup sampai di sini aja video gue kali ini. Bagi kalian yang belum nonton video-video gue sebelumnya, tolong ditonton ya, dan jangan lupa juga untuk di like, di komen, dan di subscribe. Oke, gue bakal
ngebahas tentang kehidupan di Jepang, biaya-biaya yang ingin kalian tahu, ya silahkan di komen, nanti akan gue bahas satu persatu. Oke, sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Bye-bye.